Sekarang saya berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu. Kita akan bicara tentang persoalan yang lagi tren, yaitu masalah pandemi COVID-19. Apa hubungan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu? Karena pandemi COVID-19 mempengaruhi semua sektor yang ada, termasuk salah satunya pendidikan. Kota Palu sudah teruji dengan persoalan bencana tahun 2018 yang lalu, yaitu gempa tsunami likuifaksi, dan menjadi salah satu percontohan di Indonesia tentang pengelolaan pendidikan yang baik pasca bencana. Sekarang kita mau tahu lagi, apa sih strategi Kota Palu dalam mengelola pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini? Seperti apa strateginya? Sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, Bapak Haji Ansar Setiadi, SOS MSI. Pak Kadis, mungkin bisa dijelaskan strateginya seperti apa untuk pengelolaan pendidikan di masa pandemi ini? Oke, terima kasih Bung Yan atas kesempatan untuk bergabung dengan channel YouTube-nya terkait bagaimana pengelolaan pendidikan di masa pandemi virus corona atau COVID-19 di Kota Palu. Jadi kita semua adalah korban dari COVID, khususnya di Kota Palu. Saya masih ingat persis itu awal mulai masuk COVID itu di awal bulan Maret tahun 2020. Ketika itu ada beberapa warga Kota Palu yang berkunjung atau berwisata di luar negeri, kalau tidak salah di Jepang. Kemudian mereka harus kembali ketika sudah memasuki masa pandemi. Maka berdasarkan arahan WHO dan berdasarkan medis bahwa orang-orang yang kembali dari daerah zona merah atau yang sudah terpapar COVID, ya khususnya di Jepang, itu harus masuk dalam penguasa ODP. Nah, maka pada saat itu ada kepanikan di tengah masyarakat Kota Palu akan adanya orang-orang ini. Maka atas arahan Bapak Wali Kota Palu, kami menutup atau proses belajar mengajar kami alihkan ke rumah masing-masing peserta didik, ya. Dengan harapan selama 2 minggu semenjak hari itu atau tanggal 14 Maret 2020 tidak akan terjadi kondisi atau tidak ada warga Kota Palu yang terpapar virus corona. Tetapi belum sampai 2 minggu ternyata di Kota Palu ditemukan pasien positif. Artinya Kota Palu juga masuk dalam daerah zona merah. Nah, semenjak adanya pasien positif sampai dengan saat ini, maka pendidikan itu atau kegiatan belajar mengajar tetap kita laksanakan di rumah-rumah peserta didik. Ketika kita berbicara tentang efektivitas atau maksimalnya kegiatan belajar mengajar di rumah, maka jujur saya katakan tidak efektif, tidak maksimal. Untuk itu saya menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah, kepada seluruh guru agar melakukan kreativitas dan inovasi untuk meminimalisir, ya, permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat daripada pengalihan pembelajaran dari rumah ke rumah dari sekolah karena adanya COVID. Apa permasalahan-permasalahan yang paling mendasar itu ketersediaan sarana dan prasarana. Sebelum COVID saja kita belum memiliki, ya, masih banyak peserta didik kita yang tidak memiliki sarana Android, yang banyak yang tidak memiliki kemampuan untuk menyediakan pulsa dan data, ya. Bahkan tenaga pendidik kita juga banyak yang belum bisa memanfaatkan teknologi informasi secara baik. Belum lagi ada wilayah-wilayah yang memang tidak terjangkau, ya, oleh signal. Bahkan ada di wilayah-wilayah yang mungkin listriknya, power plant-nya belum sebagus saat ini di dalam kota 24 jam. Ini tantangannya. Tetapi dalam proses tersebut, sekali lagi saya harapkan para kepala sekolah, para pendidik melakukan kreativitas dan inovasi dan meningkatkan komunikasi dengan orang tua peserta didik. Karena yang menjadi guru di rumah itu pada saat belajar di rumah itu salah satunya adalah orang tua peserta didik, ya. Dan saya juga sudah sampaikan agar tidak dibebani anak-anak kita dengan capaian-capaian kurikulum atau tugas-tugas yang banyak. Nanti
yang akan membuat mereka stres, ya akibatnya nanti bisa imunnya menurun. Itu. Kemudian dari lingkungan dinas pendidikan sendiri Pak, ada enggak himbauan dari Bapak Kadis untuk turun ke sekolah-sekolah untuk mengontrol keberadaan sekolah-sekolah Ya. dalam masa Covid ini? Oke. Ya, jadi di dinas pendidikan ini ada 3 bidang yang terkait langsung. Ya. Yang pertama bidang PAUD Dikmas, ini mengelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, atau itu pendidikan masyarakat, pusat kegiatan belajar masyarakat yang disebut dengan kesetaraan, atau lebih sederhana kita sebut dengan kejar paket. Ya. Kemudian ada lembaga kursus dan pelatihan. Ini dikelola oleh bidang PAUD Dikmas. Kemudian ada namanya bidang SD, mengelola sekolah-sekolah SD baik negeri maupun swasta. Kemudian ada namanya bidang SMP yang juga mengelola sekolah-sekolah SMP negeri maupun swasta. Ini kami instruksikan, kami tugaskan mereka setiap saat untuk melakukan monitoring evaluasi ke sekolah-sekolah, sehingga kita mengetahui apa yang menjadi permasalahan sekolah ketika belajar mengajar di rumah ini kita laksanakan. Dan yang terakhir Pak Kadis, ada enggak himbauan untuk orang tua entah mungkin masyarakat sendiri masih kurang memahami seperti apa langkah-langkah dari dinas pendidikan ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa yang di masa pandemi ini? Ya, jadi yang pertama kepada orang tua peserta didik. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ketika kita mengalihkan pembelajaran dari sekolah ke rumah, maka salah satu yang menjadi guru itu adalah orang tua peserta didik. Ya, sehingga kita berharap orang tua peserta didik ini atau masyarakat ya dapat mengambil peran, membina, membimbing, menjaga anak-anaknya, berkomunikasi dengan gurunya, sehingga ketika proses belajar mengajar ini dapat terlaksana dengan baik. Ya, ada namanya proses belajar yang bermakna. Ya, nah, cuma tadi yang kami sampaikan bahwa kita tidak mengajar KPM kurikulum. Jangan sampai anak stres kan, sedangkan di sekolah sulit dia memahami, apalagi di rumah. Demikian juga orang tuanya. Jangan orang tuanya juga stres kan, karena membina itu menjadi guru rupanya tidak mudah. Ya kita sudah lihat kan di media sosial bagaimana banyak jok-jok, ya banyak video-video kan. Nah, karena memang tidak mudah untuk menjadi seorang pendidik. Jadi ini mungkin juga buat pembelajaran buat masyarakat umum kita Pak Kadis ya, bahwa ternyata jadi pengajar atau pendidik itu tidak segampang yang dipikirkan orang. Jadi ini mungkin bisa menjadi pembelajaran. Kemudian terakhir Pak Kadis, Ya. ini harapan Pak Kadis sendiri terhadap dunia pendidikan khususnya Kota Palu. Ya. Seperti apa harapan Harapan Pak Kadis? saya yang pertama kita ingin meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kota Palu. Kita ingin pendidikan di Kota Palu itu menjadi yang terdepan, ya di Sulawesi Tengah bahkan di Indonesia. Maka kita terus mendorong ya peningkatan mutu, ya peningkatan kualitas, baik itu sarana prasarananya, baik itu tenaga kependidikannya, baik itu peserta didiknya. Ya kemudian kita menjalin ya hubungan yang baik antara masyarakat dengan dunia pendidikan, sehingga ini akan mempercepat ya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang kita inginkan ke depan. Tentang pendidikan gratis Pak Kadis untuk Ya. Kota Palu bagaimana? Ya sebenarnya dalam visi wali kota, dalam misi wali kota itu tidak menyebut pendidikan gratis, tapi menyebut pendidikan murah, terjangkau dan berkualitas. Oh bukan gratis ya? Ya, tapi alhamdulillah dengan intervensi APBD Iya. tidak ada sama sekali beban Iya. untuk peserta didik di sekolah-sekolah negeri di Kota Palu. Ya, dari proses penerimaan sampai proses penamatan dan proses-proses pembelajaran kita berharap betul tidak ada beban. Ya, akhirnya kalau kita bisa sebut tadi gratis ya, ya kan. Nah, Jadi ini penekanannya mungkin ya Pak Kadis, ini juga mungkin perlu untuk masyarakat tahu, jangan sampai pendidikan kita masih ada oknum-oknum yang mencoba untuk mengambil untung di balik itu. Jadi penekanannya adalah pendidikan kita tidak berbayar untuk negeri. Iya, tidak ada beban. Ya, 1 sen pun untuk pendidikan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini pendidikan sekolah-sekolah negeri, SD negeri, TK negeri, SMP negeri. 0 rupiah Pak Kadis. 0 rupiah. Ya, kalau ada yang oknum melakukan sesuatu, ya tolong ya hubungi. Melalui Payan juga bisa dihubungi. Oh, Kan gitu ya, saya jadi- ke 808 45 6472. Ya,
Ini artinya satu inovasi juga buat dunia pendidikan di Kota Palu. Seorang kadis, Bapak Kadis Haji Ansar Sutiadi SOSMSI, langsung memberikan nomor HP untuk dihubungi langsung ketika ada temuan-temuan atau masyarakat menemukan ada pungutan-pungutan, itu bisa langsung menghubungi nomor tersebut. Juga bisa langsung ke kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu di Jalan Bantilan. Itu mungkin yang bisa kita dialogkan hari ini. Yang jelas, satu hal, Kota Palu sudah pernah melewati masa bencana, tsunami, likuifaksi dan gempa. Dan alhamdulillah, satu prestasi juga buat pendidikan Kota Palu bisa menjadi percontohan, seperti yang saya bahasakan di awal, menjadi percontohan di Indonesia cara meningkatkan kualitas pendidikan pasca bencana. Dan itu kalau tidak salah ada dibuat bukunya Pak Garis ya? Iya. Sudah dibuat buku tentang mitigasi kebencanaan dan itu berbasis kearifan lokal, dan itu sudah pernah dipresentasikan di pusat maupun di daerah-daerah lain oleh Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu sendiri. Alhamdulillah itu menjadi suatu prestasi. Kita tunggu prestasi berikutnya, yaitu bagaimana sekarang bahwa semoga kualitas pendidikan kita tetap terjaga, minimal tidak turun dalam masa pandemi ini. Insya Allah semuanya pasti kita akan bisa. Semoga kita semua selalu sehat walafiat, dilindungi, diberi kesehatan, kemudian dimudahkan segala urusan untuk Kota Palu yang lebih baik, untuk Kota Palu yang lebih bermartabat, untuk Kota Palu yang dilandasi oleh iman dan takwa. Terima kasih, jangan lupa share, komen, like, and subscribe untuk tunggu konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.